Halo teman-teman sekalian, berikut ini adalah cara bagaimana memulai membuat program menggunakan VB.NET. Untuk memulai membuat program dengan VB.NET, pastikan teman-teman sudah menginstal IDE Microsoft Visual Studio-nya ya. Untuk membuka program Microsoft Visual Studio, bisa dilakukan dengan melalui tombol Start, kemudian scroll, kita cari menu dengan awalan huruf M. Di sini kemudian kita klik pada Microsoft Visual Studio 2010. Kemudian setelah expand, kita cari lagi Microsoft Visual Studio 2010. Contoh yang saya tunjukkan ini menggunakan versi 2010. Teman-teman kalau menggunakan versi lainnya, kemungkinan tidak beda jauh. Oke, setelah kita klik, kita akan melihat halaman seperti ini. Setelah sampai halaman seperti ini, kita bisa membuat proyek baru dengan klik New Project di bawah menu File seperti ini. Karena kita sedang belajar pemrograman .NET yang menggunakan Visual Basic, kita pilih yang Visual Basic. Sebenarnya teman-teman nanti di dalam Microsoft Visual Studio ada bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Oke, kita pilih Visual Basic, kemudian kita pilih Form Application .NET Framework-nya, kita biarkan versi 4. Kemudian nama proyeknya bisa kita ganti, misalnya ini adalah proyek VB.NET pertama. Kemudian bisa kita klik tombol OK. Nanti akan tampil halaman seperti ini. Sampai di sini kita sudah memiliki proyek yang bisa kita coba jalankan dengan klik tombol play seperti ini atau tombol F5. Oke, misalnya kita klik tombol ini. Nah, di sini sudah berhasil sebuah form dijalankan. Jangan lupa, pada posisi seperti ini proyeknya belum tersimpan, pastikan kita sudah menyimpannya dengan klik tombol Save All. Oke, nama proyeknya sesuai yang sudah kita deskripsikan tadi di awal. Kemudian penempatannya pada file yang kita tentukan. Misalnya ini saya taruh di desktop, new folder ya. Kemudian kita select, kemudian kita pilih Save. Oke, kalau sudah seperti itu, proyeknya aman. Seandainya nanti tertutup, sudah tersimpan. Mengenai proyek yang dijalankan, kalau kita posisinya seperti ini, kalau kita lihat di IDE-nya, itu nanti ada tombol stop dan pause. Jadi nanti suatu saat, kalau kita sedang mencoba programnya, dan itu tidak bisa ditutup seperti ini, kita bisa mengklik tombol stop ini. Dengan seperti ini, programnya akan tertutup. Sebagai latihan awal, kita bisa menggunakan komponen dasar yang ada di toolbox ini ya. Agar toolboxnya tidak tersembunyi otomatis ketika kita mengalihkan kursor kita seperti ini, kita bisa klik toolboxnya, kemudian kita klik auto hide-nya, ini kita switch. Nah, nanti seperti ini. Kita bisa menggunakan button ini dengan cara klik dan drag dan kita letakkan pada form kita. Komponen button ini biasanya yang diedit yang pertama adalah teksnya ya. Misalnya di sini adalah button pertama seperti ini. Nah, ini untuk pertamanya tidak terlihat karena ini akan berada di sebelah kanan. Kemudian yang perlu diedit lagi yaitu pada bagian name-nya ini, karena nanti terkait dengan kode program yang akan kita buat. Misalnya di sini adalah BTN pertama ya. Kita singkat seperti itu, agak berbeda dengan teksnya. Untuk penamaannya saya sarankan disambung saja menggunakan gaya camel case seperti ini. Oke, sampai di sini. Kemudian kita akan menuliskan kode sederhana yang menangani event pada tombol ini. Cara melakukan switch dari mode desain ke mode kode, kita bisa melakukannya pada menu Solution Explorer. Pastikan kita memilih komponen visual yang akan kita lakukan editing kode, kemudian kita beralih ke view kode ini. Untuk memberikan event pada tombol BTN pertama tadi yang sudah kita buat, kita pilih view code ini. Kemudian di sini kita bisa memilih komponennya yaitu BTN pertama. Setelah itu kita pilih jenis event yang akan kita tangani pada komponen tersebut. Misalnya di sini adalah klik, sehingga di sini akan terbentuk sebuah sub otomatis private sub yang menangani BTN pertama dengan event klik. Yang lainnya mungkin bisa diabaikan dulu. Kita langsung fokus akan memberikan sebuah tindakan ketika event ini diklik. Misalnya kita buat message box di sini ya, MSG. Nah, seperti ini. Nanti di sini sudah ada rekomendasi kode yang bisa kita gunakan.
kalau kita misalnya akan menggunakan MSG box ini, setelah kita arahkan ke sini, kita klik tombol tab seperti ini ya. Kalau menggunakan tombol tab, kita akan berhenti di sini. Tapi kalau kita menggunakan tombol enter, nah di sini kita beralih ke baris berikutnya. Tapi di sini kodenya sudah lengkap ya, yang MSG box-nya. Kemudian message box ini nanti ada 3 parameter ya. Yang pertama adalah pesan yang akan ditampilkan ya. Yang pertama ini mungkin bisa kita isi, ini program pertama. Oke, kemudian parameter keduanya di sini adalah jenis message box-nya. Jadi nanti kalau kita sampai di sini, kalau kita klik Ctrl dan spasi, ada beberapa pilihan message box style-nya ya. Oke, bisa kita pilih ya di sini ya. Message box style, ada information, about, retry, ignore, dan macam-macamnya ya. Kalau kita sudah tahu kira-kira yang akan dipakai mana ya, misalnya di sini langsung kita tuliskan cancel ya. Oke, cancel seperti ini ya. Kemudian bisa kita tab ya. Kemudian koma yang terakhir di sini adalah judul dari message box-nya. Misalnya di sini kita tuliskan judul message box ya. Misalnya seperti itu. Sederhana saja yang kita coba pertama kali ini. Kemudian bisa kita coba programnya bagaimana, apakah ini akan berhasil. Oke, sampai di sini masih berjalan dengan normal. Kemudian bagaimana button ini ketika kita klik. Nah, di sini menampilkan sesuai yang sudah kita coding tadi ya. Di sini judulnya tampil judul message box, ini pesannya, dan ini jenis button yang ada pada message box tersebut. Bisa kita klik OK atau cancel ya. Sampai di sini pembelajaran kita mengenai bagaimana memulai membuat program menggunakan VB Net. Sebagai latihan awal yang menyenangkan, mungkin teman-teman bisa memodifikasi jenis message box stylenya, kemudian tulisan-tulisan ininya, atau mencoba event yang lainnya. Demikian panduan singkat ini, semoga mudah dipahami. Jika ada pertanyaan terkait atau yang lainnya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Boleh juga request beberapa tutorial, terutama yang terkait dengan VB Net. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat. Terima kasih.